Berbagai wilayah di Indonesia sedang dilanda cuaca panas yang menimbulkan hawa gerah sepanjang hari. Masyarakat sempat mengira kondisi ini dipicu gelombang panas atau heat wave yang sedang melanda beberapa wilayah di Asia. Berdasarkan data AccuWeather, cuaca di Indonesia saat ini berkisar antara 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Meski data satelit menggambarkan cuaca normal, namun bagi masyarakat berada di luar ruangan, cuaca tersebut terasa panas. Di Bandung yang biasanya dingin, sejak beberapa hari cuaca cukup panas. Bahkan pada malam hari, warga Parahyangan merasakan gerah. Terik matahari menyinari Bandung yang dirasakan berbeda khususnya pada siang hari. BMKG Bandung menjelaskan, bulan Mei ini sempat terjadi kenaikan suhu cuaca sekitar 32 derajat Celcius meskipun sampai saat ini masih terbilang normal. Lalu, apa penyebab suhu panas yang terjadi di Indonesia dan sampai kapan akan berakhir? Ya, cuacanya panas sekali beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ya kita rasakan, khususnya masyarakat DKI Jakarta merasakan. Tapi banyak juga yang mengira kalau cuaca panas ini karena heat wave ataupun gelombang panas. Walaupun kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh pihak BMKG bahwa ini bukan gelombang panas ataupun heat wave. Lalu apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia, cuaca panas yang menerjang wilayah Indonesia dan sampai kapan akan berakhir? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke, Bu, kalau kemarin sehat Bu, Alhamdulillah. Kalau kemarin BMKG mengatakan ini bukan karena gelombang panas, cuaca panas ekstrim yang menerjang wilayah di Indonesia. Apa sebetulnya yang terjadi Bu? Kenapa panasnya ekstrim sekali beberapa waktu terakhir? Ya, kalau kita bicara data secara keseluruhan, misalnya tadi dikatakan Bandung gitu ya, memang data kami hasil kajian menunjukkan bahwa sejak 2000-an awal di Bandung itu sudah terjadi anomali positif dari temperatur rata-rata. Jadi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim itu benar-benar terbukti begitu ya, sehingga suhu udara semakin lama semakin memanas dari tahun ke tahun. Namun kalau kita bicara apa yang dirasakan oleh masyarakat, itu kaitannya dengan suhu maksimum. Jadi ada suhu rata-rata, ada suhu maksimum. Nah kalau kita bicara suhu maksimum, apakah memang trennya itu naik atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Ternyata suhu maksimum juga mengalami kenaikan. Dan suhu maksimum ini biasanya terjadi pada tengah hari, terik begitu ya, sekitar jam 12 sampai jam 3, yang merupakan puncak-puncaknya radiasi matahari diterima oleh permukaan bumi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dikatakan ekstrim itu kan kalau kejadiannya kurang dari 10% ya. Oleh karena itu kami sudah mengkaji juga bahwa dengan persentil, dengan data persentil ke 90 dari suhu rata-rata, itu juga mengindikasikan kalau terjadi gitu ya heat wave atau fenomena panas ekstrim di Asia Tenggara bagian selatan, yaitu mungkin wilayah-wilayah di Thailand, kemudian di mana Vietnam itu gitu ya, itu apakah bisa menjalar ke Indonesia? Ternyata koneksinya itu bisa sampai ke paling selatannya ya, itu daerah-daerah sekitar Kepulauan Riau, Batam, dan seterusnya yang masih terkoneksi dengan Malaysia dan Singapura. Sehingga kalaupun ada fenomena panas ekstrim terjadi berupa heat wave gitu ya di Asia Tenggara bagian selatan, maka bisa mencapai Indonesia itu sampai ke wilayah yang masih terkoneksi dengan daratan atau benua Asia tadi. Oke. Karena wilayah kita itu dipisahkan oleh laut, maka alhamdulillah kita bersyukur itu menjadi netralisir sehingga panas ekstrim itu tidak sampai menyeberang ke Pulau Jawa. Namun ya ada beberapa catatan yang kami temukan bahwa kota-kota besar tertentu, misalnya yang berhubungan atau berseberangan dengan Selat Malaka, daerah-daerah di Sumatera, berarti ya, kemudian juga di pesisir utara Jawa itu akan cenderung atau memiliki tren yang panasnya itu akan, terutama maksimum ya, suhu maksimumnya semakin naik sampai 2050. Jadi bisa dibayangkan, Mbak, tiap tahun kita akan mengalami suhu maksimum yang semakin lama semakin tinggi. Itu baru kita bicara nilai aktual, belum
nilai yang dirasakan oleh kulit atau feels like. Data kami saja menunjukkan pengukuran di Semarang misalnya, ketika suhu terpantau 36 ya, 36 derajat Celcius suhu maksimumnya di siang hari, itu terasa di kulit ternyata 43 gitu kan. Artinya meskipun kita tidak sampai ke 40 dan karena heat wave itu kan harus 40 derajat Celcius dan terjadi minimal 5 hari begitu ya. Meskipun tidak sampai seperti itu, tetapi dengan kenaikan suhu maksimum saja yang signifikan 2 derajat, 3 derajat, itu sudah bisa dirasakan oleh kulit deviasinya sekitar 5-6 derajat. Jadi meskipun suhunya 35, kita terasa di kulit sudah lebih dari 40 derajat. Inilah yang menjadi sebab kenapa tingkat kenyamanan di tubuh kita kemudian itu tidak bisa bertoleransi dengan kondisi tersebut gitu. Ini yang kami lihat sebagai suatu gejala yang akan meningkat dari tahun ke tahun karena efek dari perubahan iklim. Begitu saya kira penjelasannya. Bu Erma, artinya ini faktor yang paling menentukan karena tadi climate change itu ya Bu? Betul. Nah, apakah mungkin juga ini Itu karena yang pertama. mau masuk Kemudian ke kemarau? Ya, artinya begini, pada setiap tahun itu ada bulan-bulan tertentu ketika suhu itu meningkat, gitu kan. Pertama, ada pengaruh dari posisi semu matahari ya, berarti Maret, April, Mei, kemudian September, Oktober, November, karena itu adalah masa-masa matahari posisi semunya itu di dekat ekuator. Nah, untuk misalnya kita bicara Jawa, September, Oktober, November itu suhunya lebih tinggi daripada Maret, April, Mei. Kalau kita bicara konteks Jawa, begitu ya. Sehingga kondisi seperti ini akan terus berlanjut, gitu ya, di September, Oktober, November terutama, yang kemungkinan juga akan lebih tinggi suhu maksimum yang kita rasakan dibandingkan dengan Mei yang sekarang. Apalagi ditambah ketika kita mau masuk musim kemarau, di mana musim kemarau itu kita tahu minim awan ya. Dan kondisinya saat ini juga kecenderungan di Pulau Jawa kita akan mengalami musim kemarau yang normal gitu ya, mulai bulan Mei ini. Sehingga itu akan menambah gitu kondisinya kemarau, tidak cukup banyak hujan gitu karena normal kayak tadi gitu ya, minim awan dan maksimum suhu itu kemungkinan akan terus berlanjut sampai SON tadi ya, September, Oktober, November, beriringan dengan posisi matahari yang mulai bergerak lagi ke selatan mendekati Jawa. Nah, ini kan artinya kita masih akan mengalami kondisi yang sama, konsisten begini begitu ya, yang itu harus kita antisipasi gitu bersama gitu, karena dampaknya tentu kepada kulit ya, kepada kesehatan Ya. itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ini bisa terjadi secara luas, punya pengaruh ya terhadap pertanian, pangan gitu terutama gitu, karena kita tidak tahu tanaman-tanaman mana nih yang akan tahan ketika suhu maksimumnya itu terus-menerus terpapar gitu ya, dirasakan oleh tanaman-tanaman itu meningkat misalnya 2 derajat dibanding kondisi normalnya, kan kita nggak tahu. Oleh karena itu kita juga harus antisipasi tanaman yang akan terdampak kedua setelah kondisi kesehatan manusia begitu. Oke, perlu diantisipasi. Itu tadi penjelasan dari Bu Erma. Terima kasih banyak Bu Erma, peneliti dari BRIN atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang. Selamat siang, Bu Erma.